saya Krisna Putra Buana dari Teknologi Komputer 2017 dengan NIM 173310011 dengan dosen pembimbing Bapak Toto Budiowo STMT. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya, yaitu sistem deteksi dini kebakaran secara real time berbasis Internet of Things. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya membuat alat ini. Oke, yang pertama tentunya untuk memenuhi proyek akhir di STIM Jakarta, prodi teknologi komputer. Yang kedua, terjadinya kebakaran di rumah-rumah warga, di ruangan umumnya, pada hotel pada khususnya, itu banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian secara materi. Selanjutnya, manfaat dari alat ini tentu kurang lebih hampir sama ya dengan latar belakang pembuatan alat ini, yaitu untuk deteksi dini kebakaran secara real time. Jadi notifikasinya di sini saya melalui smartphone. Selain smartphone, saya menggunakan notifikasi buzzer di bagian Node MCU. Oke, lebih jelasnya alat-alat yang saya gunakan yaitu yang pertama Node MCU, yang kedua sensor asap itu menggunakan modul sensor MG2, yang ketiga sensor api itu menggunakan modul sensor api infrared, terus yang keempat itu buzzer, itu notifikasi di bagian Node MCU. Selain itu saya menggunakan smartphone untuk menginstal aplikasi mobile yang terhubung dengan prototipe ini untuk notifikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat tugas akhir saya. Di sini saya membuat hotel ya, hotel buatan saya sendiri yaitu Kris Hotel. Di sini terdiri dari 3 kamar dan 1 customer service. Jadi kamar 1, kamar 2, kamar 3. Nah, notifikasinya ini dihubungkan dengan smartphone. Jadi menggunakan aplikasi. Di sini ya. Saya menggunakan 2 HP. Satu ini untuk customer service dan yang satu lagi untuk kamar. Jadi saya menggunakan contoh di kamar 1. Oke, tadi udah dibahas mengenai hardware-nya ya. Hardware untuk hotelnya itu ada 3 kamar dan 1 customer service. Jadi di sini saya menggunakan 2 handphone. Di sini untuk kamar 1 dan di sini untuk customer service. Jadi saya hanya menggunakan 1 sampel smartphone lain aja. Jadi aplikasinya kurang lebih seperti ini ya. Ketika dibuka, ini ada splash screen ya selama 3 detik. Nah, di sini isinya adalah kamar 1, kamar 2 dan kamar 3. Dan yang dipantau adalah kondisi asap dalam satuan ppm dan kondisi api terdeteksi atau tidak. Ketika memang kondisinya aman, di sini akan memberitahukan kondisi semua kamar aman, tidak ada api dan asap yang terdeteksi. Selain itu, di aplikasi ini ada About Us. Jadi di sini hanya untuk berisi pengenalan biodata saya sebagai pembuat aplikasi dan deskripsi dari alat Sidinkar ini. Tadi udah dibahas ya mengenai peralatan penunjang untuk tugas akhir saya ini, kemudian latar belakang serta manfaat. Selanjutnya mengenai cara kerja alat ini. Jadi sudah dijelaskan tadi ya di awal mengenai hardware yang digunakan, yaitu ada sensor asap dan sensor api. Nah, kedua sensor ini saya gunakan untuk indikator deteksi dini kebakaran. Jadi dua sensor ini membaca kemungkinan adanya asap serta api di ruangan. Ketika memang ada, itu datanya dikirimkan ke microcontroller. Di sini saya menggunakan Node MCU ESP8266. Nah, setelah data dikirimkan ke microcontroller, kemudian microcontroller akan mengirimkan data ke Firebase. Firebase di sini yang saya gunakan Firebase real time.
kemudian dari Firebase real time itu datanya akan mengalir terus menerus, nilai berapapun yang dibaca oleh sensor akan terus dikirimkan. Nah, untuk aplikasi Android sendiri di sini mengambil nilai dari Firebase yang telah dikirimkan dari microcontroller tadi. Jadi microcontroller Node MCU tadi mengirimkan data dari sensor menggunakan metode set Firebase, kemudian diambil oleh aplikasi mobile menggunakan get value. Seperti itu kurang lebih. Nah, selain notifikasi dari smartphone tadi, jadi ada notifikasi di Node MCU menggunakan buzzer. Nah, setelah mengenal cara kerjanya alat ini tadi, itu terdapat batasan masalah, yaitu yang pertama, yang di monitoring hanya di 3 kamar, tidak di customer service. Akan tetapi ketika terjadi kebakaran di salah satu kamar atau ketiga kamar pun, itu customer service tetap bisa memantau atau mengakses notifikasi deteksi dini kebakaran ini. Jadi mau diakses dimanapun bisa. Terus untuk selanjutnya, batasan masalah yang kedua, indikator yang saya gunakan hanya asap serta api. Alangkah lebih baiknya jika ditambahkan sensor suhu, bisa menggunakan DHT atau mungkin sensor suhu lainnya. Kenapa menggunakan sensor suhu? Karena menghindari adanya fake alarm atau alarm palsu. Di sini menggunakan sensor asap dan sensor api sudah cukup baik, akan tetapi bisa ditipu oleh mungkin pengguna kamar yang jahil dengan menggunakan korek, api atau rokok yang didekatkan ke sensor, itu akan menimbulkan alarm. Nah, dengan adanya sensor suhu tadi itu bisa menambah indikator ketika suhu naik di atas 35 derajat, itu mengindikasikan kebakaran. Nah, dengan rokok atau korek api kan tidak bisa menaikkan suhu ruangan yang cukup signifikan. Mungkin bisa, tetapi tidak terlalu signifikan. Kurang lebih itu cara kerja dan batasan masalah dari alat saya ini. Oke, setelah tadi udah dibahas mengenai latar belakang, manfaat, terus cara kerja alat serta batasan masalah, selanjutnya kita akan menguji alat ini menggunakan korek api serta kertas. Jadi korek api saya fungsikan untuk adanya nyala api atau tidak, kemudian untuk kertas ini nanti akan saya bakar sehingga menimbulkan asap untuk pengujian sensornya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terus kita buka ya aplikasinya. Oke, ini juga. Ini ya kondisi semua kamar dalam kondisi aman. Jadi customer service maupun kamar bisa mengakses. Oke, selanjutnya kita menguji di nyala apinya. Kita coba di kamar 2. Nanti bisa dilihat di sini dan di sini. Nah, di sini terdeteksi api dan di situ notifikasinya kamar 2 terdapat nyala api. Di sini ya terdeteksi api. Oke, tadi udah diuji ya mengenai nyala api di kamar 2. Selanjutnya saya akan mencoba sensor asap di kamar 3. Nah, ini udah kebaca ya. Nilainya sampai 8227110 ini. Nah, di sini terdeteksi asap di kamar 3, asap berbahaya. Di sini pun juga konsentrasi asap melebihi batas, karena batas yang saya gunakan adalah 69 ppm. Oke, nah ini seperti itu untuk pengujian asapnya. Nah, untuk pengujian yang lebih lanjut
Mungkin bisa saya gunakan keduanya ya, jadi terdeteksi kebakaran atau tidak di salah satu kamar. Mungkin saya menggunakan kamar 3 lagi yang asapnya masih terdeteksi. Nah, itu terdeteksi kebakaran di kamar 3. Kelihatan ya. Di sini pun juga sama. Terdeteksi kebakaran di kamar 3. Saya nyala apinya belum. Nah, terdeteksi kebakaran di kamar 3. Oke. Untuk pengujian kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan saya lampirkan di bagian akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdeteksi asap di kamar 2 dan 3 ya, di sini ya, bisa dilihat. Saya menggunakan 2 kertas yang dibakar bersamaan. Oke. Notifikasinya adalah terdeteksi kebakaran di kamar 3 dan api di kamar 1. Itu karena tadi ya pengujian yang sebelumnya itu masih mendeteksi asap di sensornya.